Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya akan menjelaskan pembelajaran abad ke-21 ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deliana Hulu, NPM 21053111001 Prodi Fisika, dosen pengampu jelita penjahita SPD MPD. Di dalam media pembelajaran abad ke-21 ada beberapa yang kita bahas, yaitu salah satunya pengertian pembelajaran abad ke-21, ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, model pembelajaran abad ke-21, metode pembelajaran abad ke-21, dan ada juga contoh pembelajaran abad ke-21. Oke, langsung saja. Pengertian pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Artinya, di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan literat, serta berakal yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad ke-21 ini disebabkan sebagai 4C yang mencangkup creativity dan innovation, collaboration, communication, dan critical thinking dan problem solving. Pembelajaran di abad ini harus berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. 1. Selalu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. 2. Selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis maupun agama. 3. Menghadapkan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. 4. Penanam nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. Yang terakhir, pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Model-model pembelajaran abad ke-21, yaitu 1. Model problem-based learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Misalnya yang diangkat harus masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik di abad 21 ini. Yang kedua, model project based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atau suatu permasalahan. Metode pembelajaran abad ke-21. 1. Yaitu SGM atau Smile Group Discussion. Smile Group Discussion adalah metode pembelajaran yang mengkelompokkan peserta didik dalam grup-grup kecil berisi 4-6 anggota. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide atau gagasannya, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru hanya berperan sebagai pengarah peserta serta pendamping. Yang kedua, RPL, Role Play and Simulation Learning. Role Play and Simulation Learning adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik dalam menyampaikan materi dalam bentuk acting. Dalam berakting, peserta didik ditekankan untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Misalnya saja memperagakan kisah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakannya dalam bentuk video, kemudian video bisa ditayangkan di depan kelas. Contoh pembelajaran abad 21 adalah peserta didik diminta membuat pupuk berbahan dasar sampah organik sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Adapun langkah penerapan berkaitan dengan contoh tersebut adalah sebagai berikut. 1. Guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik.
Misalnya saja meningkatkan kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan produk. Tiga, guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas mulai menyusun alur kerja, persiapan barang, sampai mendapatkan hasil. Kegiatan pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan. Keempat, jika tiba jadwal presentasi, setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk di depan kelas. Dalam hal ini, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya berkait pembuatan pupuk tersebut. 5. Guru memberikan penilaian terkait hasil yang diperoleh setiap kelompok. Yang terakhir, guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Kesimpulan, pembelajaran abad 21 ini menekankan adanya perubahan pemikiran serta perilaku peserta didik agar selalu peduli dengan masalah di lingkungan. Caranya dengan selalu berpikir kritis dan berorientasi pada pemecahan masalah, kreatif berkolaborasi dengan sesama, dan selalu menjalani komunikasi dengan lingkungan. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai pembelajaran abad ke-21 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.